Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa, kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-37. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, di Sekte Gunung Berbunga, yaitu pemimpin Sekte, Yunyong, Yunsang, menerima surat yang dibawa oleh Ungam. Itu adalah surat dari pedagang di Hwaum, yang mana isi suratnya adalah informasi tentang Chunmyung dan yang lainnya mengalahkan Wudang. Ketua sekte tersenyum lebar mendapatkan berita itu. Ia bergumam mengatakan permohonannya. Teruslah terbang dan tumbuh seperti itu, agar suatu hari nanti sekte Gunung Berbunga akan terbang sekali lagi di langit. Ketua sekte menanyakan pada Ungam, apakah murid-murid akan segera kembali? Ungam menjelaskan, mereka belum menghubungi secara langsung, sehingga belum diketahui. Tapi karena murid-murid tidak memiliki hal lain untuk dilakukan di Nanyang, jadi ia berpikir, murid-murid akan segera kembali. Ketua sekte membenarkannya, itu pasti. Tawa cerah tergambar di wajah ketua sekte. Mereka pasti akan kembali ke sekte dalam 3 hari bukan? Ketua sekte memanggil tetua Yunyong. Namun, sebelum ketua sekte mengatakan lebih jauh, tetua Yunyong menimpali dengan senyuman. Ia tahu apa yang akan ketua sekte katakan. Ia harus membuat persiapan untuk kepulangan anak-anak, bukan? Dengan bergegas pergi, tetua Yunyong meminta untuk tidak perlu khawatir. Ia akan mempersiapkannya dengan baik. Ungam mengikuti tetua Yunyong untuk membantu. Yunsang menepuk pundak ketua sekte sebelum akhirnya pergi mengikuti tetua Yunyong untuk membantu persiapan. Ketua sekte menoleh ke arah kejauhan dengan tenang dan bergumam. Anak-anak telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Ketua sekte tidak ingin berlama-lama di sana. Ia berlari mengejar mereka semua. Yunsang penasaran. Menurut mereka, apakah Chunmyung tidak akan menyebabkan insiden lain? Ketua sekte tertawa mengatakan, bukankah Chunmyung adalah seorang Taois? Jika dia melakukan sesuatu, mereka akan mengetahuinya segera. Tetua Yunyong tertawa membenarkannya. Melalui kejadian ini, dunia akan tahu bahwa Gunung Berbunga belum runtuh. Dan mereka juga akan tahu bahwa murid-murid Gunung Berbunga tidak ada duanya di dunia ini. Sekarang para tetua dan yang lainnya harus bekerja keras untuk menompang para murid. Mereka setuju dengan itu, tapi sangat disayangkan mereka tidak tahu apa yang sedang Chunmyung lakukan saat ini. Hal-hal di dunia ini tidak akan berjalan seperti yang mereka inginkan. Berpindah di Serikat Pengemis, tempat di mana Chunmyung telah berkunjung. Hongdae tengah marah dan berteriak mengutuk Chunmyung. Bawahannya ketakutan melihat atasannya kesetanan karena telah ditipu oleh Chunmyung. Hongdae mengatakan Chunmyung, naga suci Gunung Berbunga, berani bermain-main dengannya. Ia akan memberikan pelajaran. Ia akan menunjukkan kepada Chunmyung akibat dari berani bermain-main dengan dirinya Hongdae. Beberapa saat berlalu, masih di Serikat Pengemis cabang Loyang. Bawahan Hongdae melaporkan bahwa mereka telah melaporkan seperti yang Hongdae perintahkan. Mereka sudah meminta bantuan dari pusat, namun tidak banyak pasukan yang tersisa untuk dikirim. Hongdae yang merenung di pojokan, memerintahkan bawahannya untuk meminta pada para ahli percetakan dan minta mereka untuk membuat salinan dari peta itu sebanyak-banyaknya. Tawarkan pada semua sekte tentang peta itu, dan siapa yang bisa memberikan harga terbaik, maka berikanlah. Bawahan Hongdae memberikan usul, apakah tidak ada baiknya mereka memilih sekte mana saja yang akan terlibat? Hongdae menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki waktu untuk itu. Datangi semua sekte yang ada, mulai dari yang terdekat dan jangan melewatkan sedikit pun. Hongdae menambahkan untuk mencari tahu tentang kemana perginya naga suci Gunung Berbunga Chunmyung. Berpindah di Nanyang. Nanyang benar-benar hidup hari ini. Banyak sekali orang-orang yang datang. Mereka penasaran dengan rumor yang beredar tentang makam pedang. Mereka seolah tidak yakin, apakah benar-benar makam pedang?
Orang-orang merasa telah mendengar banyak berita tentang makam pedang itu. Tapi kali ini rumor tentang makam pedang itu berbeda. Makanya orang-orang dari segala penjuru datang dan berkumpul di Nanyang. Karena kali ini, Serikat Pengemis terang-terangan membuka informasi pada khalayak umum. Dan karena hal itu, semua klan dan sekte langsung bergerak tidak mau ketinggalan. Banyak orang-orang kuat yang datang, seperti orang yang dijuluki Spirit of Jiangxi yang terkenal, dan juga ada orang yang mengenakan pakaian merah yang dijuluki sebagai pembasmi iblis. Dan tidak ketinggalan Emperor Shadow Warrior juga hadir. Suasana di Nanyang benar-benar mengerikan. Seolah itu adalah suasana akan perang dan akan segera pecah. Di atap suatu rumah, terlihat dua orang dari Sekte Wudang tengah berbincang. Itu adalah Jin Yun dan satu orang lainnya. Orang yang bersama Jin Yun mengatakan, ia melihat banyak orang-orang kuat. Ada Shadow Foundation Gate dan Green Pine Gate. Dan ada juga orang dari Pavilion Waning Moon. Semua sekte dan faksi terkenal berkumpul di tempat ini. Seorang yang bersama Jin Yun adalah tetua dari Sekte Wudang yang bernama Hyo Sanja. Tetua Hyo Sanja mengatakan, padahal baru 3 hari sejak peta itu diambil, bagaimana mungkin sudah sekian banyak orang yang berkumpul di Nanyang? Apakah orang-orang benar tahu apa yang ada di dalam peta itu? Jin Yun terdiam saat ketika melihat banyak orang di bawahnya. Pintu masuk Nanyang dipenuhi orang. Masalahnya bukan karena orang-orang itu menghalangi pintu masuk, tetapi mereka semua berusaha memasuki Nanyang. Jin Yun mengatakan, mungkin orang-orang ini dari Sekte Gunung Berbunga membocorkan informasi tentang makam pedang ada di Nanyang. Tetua Hyo Sanja melirik Jin Yun. Apakah benar begitu? Apakah yang orang-orang Gunung Berbunga itu pikirkan? Tidak mungkin mengukur nilai makam pedang. Bukankah itu sebabnya Sekte Wudang mempertaruhkan nyawa orang-orang untuk itu? Tapi orang-orang Gunung Berbunga berkeliaran menyebarkan informasi berharga seperti itu. Hyo Sanja sepertinya mengerti orang-orang Sekte Gunung Berbunga dengan sengaja membocorkan informasinya. Karena orang Sekte Gunung Berbunga tidak bisa memecahkan petanya, maka dari itu menyebarkan beritanya. Yang dengan tujuan untuk mencegah Sekte Wudang juga untuk mendapatkannya. Hyo Sanja meneruskan pemikirannya. Sepertinya orang-orang Sekte Gunung Berbunga berpikir, jika mereka tidak bisa mendapatkannya, maka orang lain juga tidak bisa mendapatkannya. Ia menghela nafas dalam-dalam bergumam, itu sungguh rencana yang keji. Hyo Sanja berbalik untuk pergi. Jin Yun menoleh untuk mengikuti tetuanya. Ia menanyakan apa yang akan mereka lakukan sekarang. Tetua Hyo Sanja menimpali, untuk sekarang tidak ada yang bisa mereka lakukan. Memang benar dia terkejut, tapi tidak boleh dalam keadaan seperti itu. Ia meneruskan, fakta bahwa orang-orang masih mondar-mandir di Nanyang, yang berarti belum ada orang yang menemukannya. Rencana awal mereka adalah menyembunyikan dari semua orang. Tapi selama Sekte Wudang menuju ke arah makam pedang terlebih dahulu, itu tidak menjadi masalah. Orang-orang yang ada di Nanyang juga sudah menyadari orang-orang dari Sekte Wudang. Orang-orang itu tidak menampakkannya, tapi sebenarnya mereka menunggu orang Sekte Wudang untuk bergerak. Saat Sekte Wudang bergerak, orang-orang itu akan membututi dan akan menghalangi untuk masuk ke dalam makam pedang. Hyo Sanja berjalan ke balik bangunan itu mengatakan pada anggota Sekte Wudang yang lain, mereka adalah Sekte Wudang. Setiap dari mereka memiliki kemampuan untuk mengalahkan orang-orang yang ada di luar. Tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi jalan mereka. Tetua Hyo Sanja mengatakan untuk mereka semua bersiap. Sepertinya orang-orang di luar merasakan pergerakan dari orang-orang Sekte Wudang, dan mereka segera waspada menampakkan aura mereka. Begitu juga dengan Jin Yun. Dia mendengar kata-kata Tetua Hyo Sanja. Mereka akan langsung bertarung menuju makam pedang. Jadi semua orang akan tahu. Wudang bersembunyi agar tidak menyebabkan masalah yang tidak perlu, bukan karena bersembunyi karena takut. Divine Peel akan menjadi milik Sekte Wudang, bukan yang lainnya. Berpindah di halaman Sekte Bayangan Gunung Berbunga. Para murid berkumpul di halaman, dan terlihat dua orang tengah berbaring di atap kediaman, yang tidak lain adalah Chun Myung dan juga Hong Dae. Yun Jong berdiri dengan baik Chun dan Jogul. Yun Jong penasaran. Ia mengatakan, mengapa Serikat Pengemis mencari Chun Myung? Baik Chun dengan sedikit khawatir mengatakan bahwa orang itu adalah pemimpin cabang dari Serikat Pengemis. Mendengar itu membuat Yun Jong terkejut.
bahwa seorang itu adalah pemimpinnya. Yunjong semakin penasaran, mengapa pemimpin cabang Serikat Pengemis jauh-jauh datang ke Nanyang. Dan yang lebih lagi, kenapa menemui Chun Myung. Baik Chun menghela nafas dalam-dalam seolah tidak bisa membendung kegelisahannya. Ia merasa Chun Myung membuat ulah lagi. Mendengar itu membuat wajah semua orang pucat. Baik Chun menatap Hong Dae yang ada di samping Chun Myung mengatakan, satu hal yang pasti, dari cara Hong Dae melihat Chun Myung, jelas menampakkan tatapan yang tidak bersahabat. Hong Dae tiba-tiba membuka suara menanyakan kepada Chun Myung. Sekarang sudah lebih banyak ahli bela diri di Nanyang daripada penduduk Nanyang sendiri. Apakah Chun Myung sudah puas sekarang? Chun Myung dengan sewot menanyakan, apa yang Hong Dae katakan? Bukankah Hong Dae sendiri yang membocorkan informasi makam pedang ada di Nanyang? Apakah Hong Dae takut Sekte Wudang akan mendapatkannya lebih dahulu? Wajah Hong Dae berkerut menunjukkan kemarahannya. Namun tidak bisa disangkal bahwa Hong Dae lah yang menyebabkan kekacauan ini. Mendengar bahwa orang-orang Wudang datang, Hong Dae memutuskan untuk menyebarkan informasi itu kemana-mana. Dia tidak bisa menahannya. Jika Wudang tiba di Nanyang dan mendapatkan apa yang ada di dalam makam pedang dan kembali, Hong Dae lah yang akan dihabisi sampai binasa oleh tetua Serikat Pengemis. Dan tidak seperti Chun Myung, Hong Dae tidak bisa menjual peta demi uang. Hong Dae menarik nafasnya dalam-dalam agar sebisa mungkin menahan amarahnya. Membuang angin melalui mulutnya, Hong Dae yang sedikit tenang menanyakan pada Chun Myung. Sekarang apa rencana Chun Myung? Ia ingin mendengarkannya. Dengan menenggak minuman enaknya, Chun Myung menanyakan balik rencana apa yang Hong Dae maksud. Ia tidak merencanakan apapun, ia hanya akan menonton. Lagi pula ia telah mendapatkan banyak uang. Hong Dae menekan perasaannya. Dia bodoh. Tidak, dia adalah orang yang sangat pintar. Meskipun dia menerima pukulan tak terduga dari Chun Myung, itu bukan karena dia bodoh, melainkan karena Chun Myung yang jahat. Hong Dae menatap Chun Myung masih berbaring dengan menenggak minuman enaknya bergumam. Ia akan menghabisi Chun Myung sekarang. Tapi Hong Dae mengingat ketika Chun Myung menghancurkan kediamannya, ia membuatnya menahan keinginannya untuk menghabisi Chun Myung. Ia bergumam, ia harus bersabar untuk sekarang. Ia harus mendinginkan kepalanya dan analisa situasinya. Setelah beberapa hari Chun Myung membawa lari uang darinya, ia berhasil mengejar Chun Myung dan menemukannya. Tapi hanya itu saja, tidak ada yang bisa ia lakukan. Butuh beberapa hari untuk mendapatkan bantuan dari pusat. Wudang kemungkinan akan pergi menuju makam pedang dalam waktu dekat ini. Tidak mungkin baginya untuk berurusan dengan Wudang sendirian. Kekuatan Serikat Pengemis tidak kalah dengan Sekte Wudang. Tetapi tidak seperti Wudang, di mana semua orang di sekte dapat dimobilisasi dengan cepat. Serikat Pengemis membuat orang-orang tersebar. Bahkan jika bantuan datang, pasukan dari 2 cabang Serikat Pengemis belum tentu cukup untuk mengatasi pasukan Sekte Wudang yang bisa mengerahkan kekuatan sepenuhnya. Ditambah lagi semua ahli bela diri yang datang karena rumor tersebut. Hong Dae menatap Chun Myung dan meneruskan pemikirannya, yang berarti kandidat yang bisa mencapai makam pedang adalah orang yang sudah jelas skillnya, yaitu orang tupai yang ada di hadapannya. Hong Dae sekali lagi menghela nafasnya dalam-dalam. Ia merasa seolah langit runtuh menimpa kepalanya. Tapi ia masih merasa memiliki kesempatan. Mungkin Chun Myung adalah tupai gila, tetapi ia merasa Chun Myung adalah orang gila dengan alasan. Jika tidak mungkin Chun Myung merencanakan semua kekacauan ini. Di balik kegilaannya, Chun Myung pasti telah menyiapkan sesuatu. Itu adalah harapan terakhirnya. Jadi untuk sekarang ia harus bertahan dengan perilaku Chun Myung yang gila. Hong Dae menanyakan, bukankah sekarang sudah waktunya untuk bergerak? Chun Myung yang mengunyah dendeng di mulutnya menoleh untuk melihat Hong Dae dengan malas. Bukannya menjawab, Chun Myung malah menawari Hong Dae untuk minum. Hong Dae dengan malas mengatakan itu bukan waktunya untuk minum. Hong Dae meneruskan, para ahli bela diri sudah berkumpul di luar seperti sekumpulan dogi pemburu. Apa Chun Myung benar-benar tidak peduli dengan semua ini? Chun Myung mendesis, mengapa semua orang begitu serakah? Apakah yang hebat dari makam pedang? Ia tidak paham mengapa orang rela menghabiskan waktu dan uang demi hal seperti itu. Sepertinya, kata-kata uang adalah hal yang sensitif bagi Hong Dae. Karena setiap kali Chun Myung menyinggung kata uang, Hong Dae langsung marah dan kesal. Yang kemudian Hong Dae berteriak, apakah Chun Myung benar-benar bodoh? Mereka harus mendapatkan Divine Pill.
Apakah Chunmyung mau orang lain mendapatkannya? Chunmyung perlahan bangkit di bawah tekanan teriakan Hongdae. Namun, Chunmyung masih begitu santai. Chunmyung melahap dengan buru-buru dendeng yang tersisa di tangannya mengatakan, "Itu menarik." Melihat Chunmyung yang masih santai, membuat Hongdae tambah emosi. Untuk Chunmyung melihat keluar, semua orang telah berkumpul. Apa yang sebenarnya Chunmyung pikirkan? Tiba-tiba di samping mereka datang Yu Iseol yang mengejutkan Hongdae. Hongdae menoleh untuk melihat siapa yang ada di sampingnya. Ia bergumam, apalagi sekarang. Sebelum Hongdae mengetahui siapa Yu Iseol masih dengan dingin seperti biasanya mengatakan, Sekte Wudang telah bergerak. Mendengar itu, Chunmyung membuang botol minuman enaknya. Botol itu jatuh di lantai dan Chunmyung segera bangkit. Ia mengatakan sepertinya sudah dimulai. Chunmyung berteriak untuk saatnya mereka pergi. Murid dari Gunung Berbunga yang mengeluh dan menggerutu sampai saat itu. Saat Chunmyung bangun, mereka berubah waspada dan bersiap. Saatnya mereka pergi. Di sisi Hongdae, ia tidak bisa mengikuti perubahan yang tiba-tiba dan mendadak. Murid-murid Gunung Berbunga melompati tembok yang belum diperbaiki dan menghilang. Chunmyung dan rombongannya segera bergegas dan tidak ingin ketinggalan. Di sisi Hongdae, dia segera berteriak ke bawahannya di mana bawahannya berada, untuk mereka segera mengejar Chunmyung. Jangan sampai ketinggalan. Mereka segera bergegas berlari, tetapi mereka hanyalah orang lemah dan pergerakan mereka benar-benar lambat. Hongdae panik dan mengumpat kesal melihat ke arah di mana Chunmyung dan rekan-rekannya pergi. Hongdae bergegas untuk mengejar mereka. Hongdae melompat meninggalkan tempat. Setelah kepergian semua orang, di dalam rumah terlihat Wei Linsam dan Wei Sohaeng. Wei Sohaeng penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Wei Linsam mengatakan, ia juga tidak tahu. Chunmyung pasti memiliki rencananya sendiri. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-37. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.